Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Evi. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Musa, ada apa? Nggih, apakah saya bisa meminta waktunya dengan sebentar? Nggih, Bapak, kebetulan saya ini Ya, juga ada waktu luang. ya, ada Apa beberapa hal yang yang ingin mau saya. Bapak sharingkan? Monggo. Nggih. Jadi begini Bu, saya kan guru matematika kelas 9 di tempat saya. Dalam membimbing anak-anak ini kan di pembelajaran matematika, ada beberapa orang anak didik saya yang memiliki tingkat kecerdasan hitung yang sangat rendah. Tingkat daya hitung rendah itu yang bagaimana, Pak? Ya, jadi begini Bu, dalam hal perkalian dan pembagian, anak ini belum bisa menghitung. Jadi masih misalkan 2 kali 3 itu masih 2 tambah 2 ditambah 2. Jadi belum bisa langsung menjawab itu adalah 6. Nah, selain tadi itu, dia juga menggambar untuk kejadian selanjutnya, yaitu belum bisa ke bentuk perpangkatan atau dalam bentuk akar. Ya. Selain hal tadi, Pak, apakah ada hal yang kurang lainnya? Ya, ada hal yang kurang juga Bu, dalam membaca juga istilahnya masih kurang cepat, masih dieja seperti anak SD untuk mengeja hal tersebut, membaca tersebut. Oh, begitu. Ya, bagaimana Bapak selama ini menyikapi hal tersebut? Iya Bu, jadi saya selama ini itu menyuruh anak tersebut untuk berhitung berulang sehingga mendapatkan perkalian. Kemudian perkalian berulang tersebut itu supaya mendapatkan perpangkatan. Kemudian saya juga meminta bantuan dalam guru BK untuk membantu saya dalam hal menyikapi anak-anak ini. Oh, itu bagus sekali, Pak. Itu upaya yang sangat bagus, Bapak. Nah, bagaimana dengan sikap anak ini selama bimbingan perkalian dan penjumlahan di BK? Apakah dia itu bisa mengikuti materi tersebut? Ya, sebelum dia bimbingan ke BK, jadi saya mengajari BK-nya terlebih dahulu. Aku minta tolong nanti anak ini dibimbing seperti ini sehingga nanti ketika BK-nya menyampaikan kepada anaknya itu juga sama seperti yang saya ajarkan. Oh iya, apakah Bapak sudah mencoba melakukan pendekatan lainnya? Iya, saya juga pernah mendekati anak tersebut. Jadi istilahnya saya bimbing secara intensif di tempat duduknya, yaitu memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut dalam hal fokus untuk penjumlahan terlebih dahulu. Setelah penjumlahan dia bisa, kemudian saya lanjutkan ke perkalian. Setelah perkalian dia bisa, nanti saya ajarkan ke tingkat yang lebih lanjut. Ya, itu bagus sekali itu, Pak. Nah, jadi kita tidak boleh pantang menyerah untuk mendidik murid-murid kita semuanya, gitu. Iya, terima kasih Bu. Nah, agar saya memahami betul terkait permasalahan yang Bapak sharingkan ke saya akan mencoba merangkum untuk menyamakan persepsi kita. Jadi Bapak sebagai guru mata pelajaran matematika mengalami kendala selama ini dikarenakan beberapa anak ada yang belum bisa perpangkatan dan bentuk akar. Nah, sementara Bapak sudah melakukan upaya yang terbaik dalam menghadapi situasi yang Bapak hadapi. Begitu, Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan, Pak. Oke, enggak Bu. Iya, ini kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana lain yang akan Bapak lakukan terhadap murid Bapak? Iya, ini saya sebenarnya sudah sharing ke teman-teman. Kemudian saya juga Nah, kalau boleh tahu langkah seperti apa yang Bapak coba lakukan? sedikit kecewa karena apa setelah saya makan ke BK dan Gimana BK Bapak itu tadi? saya. Kalau boleh tahu langkah Iya, seperti apa yang Bapak coba lakukan? iya, dengan pendekatan personal, yaitu dengan pendekatan secara ke BK sudah saya coba. Saya ingin mendekati kepada orang tuanya.
Bisa Bapak berikan contoh tindakan yang akan Bapak yang akan lakukan nanti? Ya, saya akan bervisit ke rumah anak tersebut sehingga saya bisa menemui orang tuanya. Bagaimana keyakinan Bapak mengenai keberhasilan dari tindakan yang Bapak lakukan? Ya, setelah saya tadi bertanya kepada guru MPLT matematika saya terpikirkan bahwa beberapa anak ini harus dididik tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Jadi intensif di rumah juga iya, di sekolah juga iya. Oh begitu ya. Nah kira-kira kelengkapan apa saja yang mau di home visit Bapak? Nah Ya, oke, saya akan mendatangi orang tuanya, Bu, kemudian memberikan pengetahuan sedikit di rumahnya sekitar mungkin maksimal 90 menit di rumahnya, yaitu belajar intensif sehingga anak dan orang tua tersebut bisa mendapatkan tambahan materi di rumah. oh gitu ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Musa dalam mensukseskan rencana ini? Ya, saya akan minta bantuan ke guru BK, kemudian ke guru GMP matematika saya dan juga orang tua itu supaya anak itu tidak lagi lambat dalam berhitung, tidak lagi lambat dalam membaca. Ya, itu bagus sekali Pak. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, bagaimana perasaan Pak Musa sekarang? Ya, saya merasa lebih yakin lagi dan lebih mantap dengan rencana apa yang saya susun tadi, dan saya punya gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang akan saya ambil. Terima kasih Bu Evi telah membimbing saya. Saya mau undur diri kalau begitu. Ya, sama-sama Pak. Semoga hal yang akan Bapak lakukan bisa terlaksana dengan baik dan beberapa anak yang Bapak maksud bisa mengubah perilakunya sehingga semua siswa bisa belajar dengan nyaman di kelas. Oke. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya mulai di sini coachingnya saya dan coachingnya Pak Musa. Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu Evi? Iya, apakah saya bisa meminta waktu sebentar Pak? Ini ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dengan Bapak. Oke, Bu Evi, kebetulan saya waktu ini luang Bu, jadi silakan monggo apa yang mau jenengan sharingkan. Iya gini Pak, ini kan saya sekarang posisinya menjadi wali kelas 8F. Nah, dalam membimbing anak-anak di kelas 8F ini ada salah satu seorang anak didik saya yang memiliki kepribadian yang bisa dikatakan cukup unik. Dan juga bisa dikatakan ini menguji kesabaran saya. Menguji kesabaran. Iya, uniknya Iya. bagaimana Bu? Iya, jadi begini, anak ini sangat aktif bergerak, yang menyebabkan teman-temannya ini juga merasa terganggu. Misalnya, dia ini suka sekali meludahi teman-temannya, Pak. Jadi dia itu bermain ludah, lalu teman-teman yang lainnya diludahi. Nah, selain itu dia juga suka merusak barang-barang milik temannya. Misalkan temannya punya stipo. Nah, stipo itu dibuat mainan. Dan itu tidak hanya satu anak saja, beberapa anak, pulpen pun seperti itu. Ya, jadi selain dia juga merusak barang-barang yang ada di kelas, dia juga merusak barang-barang pribadi milik temannya. Jadi yang ada di kelas teman-temannya juga, terus di dalam kelas pun dia juga merusak seperti mading, seperti itu Pak. Oke. Selain hal itu tadi Bu, apakah tidak ada hal yang tidak baik lainnya yang dilakukan, misalnya mengganggu saat pelajaran atau sering datang terlambat? Iya, tentu saja itu banyak sekali Pak. Jadi dia ini juga jarang membawa kelengkapan paket, jarang membawa buku tulis, bahkan pulpen pun itu
jarang membawa, selalu ngambil punya temannya, gitu Pak. Iya, jadi bonek Bu ya. Terus bagaimana Ibu menyikapi dalam hal tersebut? Iya, saya ini sudah melakukan beberapa upaya dalam memberikan pengertian dan membimbing anak ini maupun siswa lainnya di kelas secara keseluruhan. Jadi selain saya membimbing anak ini secara sendiri, saya juga secara kelas juga memberikan penyuluhan di mana keinginan saya anak ini supaya tersentuh. Misalnya ketika dia melakukan perbuatan yang kurang baik, saya akan menegurnya. Nah, mulanya saya menegur dan menasihati dengan cara yang lembut dengan harapan anak ini tersentuh hatinya untuk tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Nah, nasihat ini juga saya peruntukkan untuk siswa lainnya di kelas agar menjadi perhatian bersama dalam bersikap yang baik. Namun entah kenapa justru yang terjadi malah tidak seperti yang saya inginkan. Dia itu malah mengabaikan setiap nasihat yang saya berikan kepada dia. Padahal di saat yang sama, anak-anak lain itu justru menjadi lebih tertib. Jadi sebenarnya saya menunjukkan ke dia, tapi teman-temannya yang lain tuh tambah lebih baik daripada dia. Nah, dalam hal ini saya senang melihat respon baik dari siswa lain di kelas dalam menanggapi nasihat yang saya berikan. Nah, di lain sisi, saya ini juga merasa gemes terhadap anak ini. Saya selalu berupaya untuk bersabar dalam menghadapi perilaku siswa yang unik ini, gitu Pak. Oke, berarti yang jenengan lakukan itu sudah bagus Bu menurut saya. Kemudian selama ini sikap yang dialami anak ini terhadap kegiatan belajar mengajar secara langsung itu bagaimana? Apakah ada kurang disiplinnya atau ketidakdisiplinnya dalam membawa kelengkapan belajarnya? Iya, tentu saja ya seperti itu Pak, sama seperti tingkah lakunya di dalam kelas. Iya, apakah tidak ada pendekatan lain atau mencoba pendekatan lain untuk anak ini? Iya, saya pernah melakukan. Nah, banyak sekali upaya yang sudah saya coba dalam membimbing siswa unik ini. Saya pernah mendatangi tempat duduknya, jadi saya menghampiri untuk memberikan perhatian lebih kepada dia agar maksud saya dia itu bisa lebih fokus untuk belajar dan mengerti dengan baik apa yang telah saya ajarkan. Nah, saya juga pernah mencoba merancang dan mengimplementasikan pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajar siswa ini tadi. Kalau kita lihat kan mungkin dia termasuk kinestetik gitu Pak ya. Nah, namun lagi-lagi saya ini harus bersabar, Pak. Awalnya yang kondusif, namun tidak lama berselang dia akan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu lagi. Nah, akhirnya saya tungguin dia dengan duduk di dekatnya dia. Nah, dia sedikit fokus, di mana dia mencatat materi yang saya berikan, padahal selama ini jarang dia melakukan. Nah, meskipun demikian, melihat apa saja yang dia lakukan, saya menilai dia ini hanya mau menulis, namun tidak pernah mau untuk berpikir. Jadi ibaratnya otaknya itu dieman gitu Pak. Nah, sampai saat ini saya masih berupaya untuk mencari pendekatan terbaik, menyikapi hal ini tanpa mengabaikan kebutuhan belajar siswa ini tadi. Nah, saya selalu menanamkan pada diri saya untuk tidak putus asa sebagaimana nilai-nilai yang harus saya pegang seperti yang pernah dijelaskan pada guru penggerak, begitu Pak. Iya, bagus sekali itu Bu. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak boleh menyerah dalam mendidik murid-murid kita. Iya Pak, terima kasih. Nggih. Iya. Mohon maaf Bu ya, agar saya memahami betul terkait permasalahan yang Ibu tadi sharingkan, saya mencoba untuk merangkum, yaitu menyamakan persepsi saya dengan jenengan. Jadi Ibu sebagai wali kelas 8 apa tadi? 8F ya? 8F nggih. 8F maupun sebagai guru mata pelajaran mengalami kendala selama ini dikarenakan ada salah seorang siswa yang menurut Ibu memiliki perilaku yang kurang baik. Sementara Ibu sudah melakukan upaya yang terbaik dalam menghadapi situasi yang Ibu hadapi tadi. Iya Pak, betul sekali. Iya, bolehkah saya mengajukan pertanyaan Bu? Iya, silakan. Iya, apakah Ibu sudah punya rencana lain yang Ibu lakukan terhadap murid-murid yang seperti tadi?
Iya, sebenarnya saya ini ada ide yang muncul dalam benak saya setelah lama merenung. Jadi setelah beberapa tindakan saya lakukan, oh sepertinya mungkin seperti ini gitu. Ya, kalau boleh tahu apa langkah selanjutnya untuk yang Ibu coba Nah, kerjakan? karena pendekatan personal maupun pendekatan secara akademik itu sudah saya lakukan, sudah saya coba. Nah, saya ingin menyentuh hati murid yang unik saya ini dengan pendekatan yang religius, Pak. Ya, seperti apa pendekatan yang religius itu tadi seperti apa contohnya? Ya, saya punya keinginan untuk menayangkan video-video motivasi yang berlandaskan nilai-nilai agama begitu. Ya. Bagaimana keyakinan Ibu? Apakah itu tindakan Ibu dengan cara religius tadi bisa berhasil? Iya, tadi kan saya sudah melakukan segala upaya. Saya pun sudah berpikir, merenung. Saya terpikirkan bahwa murid saya ini membutuhkan sentuhan rohani. Saya pernah tahu bahwa dia ini memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang bisa dikatakan baik dalam satu kelas itu tadi, dalam kelas 8F. Nah, saya meyakini bahwa petunjuk terbaiknya yaitu petunjuk dari Allah. Nah, saya akan memberikan penekanan-penekanan di sela-sela video yang mengarah pada perbaikan diri anak ini. Nah, mungkin dengan mengingat kematian dan mengingat hari pembalasan di kemudian hari, nah bisa memunculkan rasa khawatir dalam dirinya mengenai kehidupan setelah meninggal. Begitu, Pak. Ya, jadi kelengkapan apa saja yang bisa mendukung Ibu dalam hal untuk menghadapi situasi yang seperti tadi. Jadi bukan ingin menanamkan religiusnya ya kepada anak itu. Jadi kelengkapan apa saja yang kira-kira jenengan butuhkan? Nah, mungkin mulai besok mungkin saya akan mempersiapkan segala keperluan saya. Saya juga menyiapkan sound. Kebetulan di sekolah saya ini di setiap kelasnya belum terpasang sound yang menancapkan di laptop. Nah, saya juga akan berlatih melakukan komunikasi yang baik agar lebih mudah diterima oleh anak-anak berkenaan dengan nasihat-nasihat nanti yang saya akan berikan. Nah, saya juga akan menyiapkan rencana secara berkala untuk mengantisipasi bahwa sekali penayangan itu kan belum tentu banyak mengubah perilaku buruknya tadi. Jadi saya akan melakukan rencana lagi kalau misalkan ini sekali penayangan tidak berhasil, berarti adalah nanti yang mengantisipasi itu seperti apa, gitu, Pak. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Evi dalam menyukseskan acara tadi, yaitu acara untuk rohaninya? Ya, sepertinya saya akan butuh bantuan dari seluruh guru pengajar di kelas, khususnya di kelas 8F. Nah, untuk saling mengisi dan menguatkan dalam memberikan pembinaan terbaik untuk anak ini khususnya. Sepertinya saya juga perlu komunikasi dengan beberapa guru, khususnya pada guru agama, guru BK, PPKN, karena mereka yang terbiasa mengajarkan atau menanamkan budi pekerti untuk anak-anak. Ya, bagus itu Bu. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin baik untuk menghadapi masalah anak nanti. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Terus habis itu yang terakhir nih Bu, bagaimana perasaan Bu Evi sekarang? Iya, perasaan saya merasa sekarang lebih yakin dan lebih mantap dengan rencana yang telah saya susun dan akan saya implementasikan. Saya punya gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang akan saya ambil, gitu Pak. Terima kasih kalau begitu Pak Musa, saya mau undur diri dulu. Oke Bu, sama-sama. Semoga hal yang akan Ibu lakukan bisa terlaksana dengan baik dan anak yang Ibu bimbing tadi bisa membuat perilakunya sehingga semua siswa bisa belajar dengan nyaman dan aman di kelas. Oke Pak, ya terima kasih.